Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan babak akhir dari cerita Dede. Bagaimana teror yang menimpa warung Dede? Dan siapa yang mengirim teror tersebut? Dan apa yang diperbuat oleh Mamang Dede untuk mengatasi teror tersebut? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi, silahkan sambil ngopi. Yang mau dudukan sambil dengarkan, silahkan. Yang mau sambil rebahan juga silahkan. Dan bagi kalian yang masih bekerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Namun kalau kalian tetap ingin mendengarkan saat bekerja, silahkan saja. Yang penting tidak mengganggu aktivitas bekerja kalian, supaya kalian tidak dimarahi oleh atasan kalian. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Pagi harinya, tepat pukul 7:30, kulihat Mamang sudah datang ke rumah. Waktu itu aku memang sedang libur sekolah, karena kelas 3-nya sedang melaksanakan ujian nasional. Waktu itu aku langsung suruh Mamang masuk, sedangkan Bapak masih beristirahat di kamar. Ibu sedang membereskan ruang tengah yang berantakan bekas kejadian tadi malam. "Maaf Mang, masih berantakan." "Iya gak apa-apa. Duduk dulu Mang." Setelah itu, aku coba berbincang-bincang dengan Mamang. Belum kuobrolkan kejadian tadi malam. Setelah Mamang cukup bersantai, akhirnya Mamang lalu membuka pembicaraan. "Dek, bapak kamu gimana? Masih tidur Mang? Nanti aja, biar dibangunin sama emak." "Gimana Mang, menurut Mamang ini rumah?" "Kalau menurut Mamang sih, ini ada yang iseng dek." "Iseng gimana Mang maksudnya?" "Rumah kamu ini ada yang naburin tanah kuburan." "Loh, kok bisa Mang? Kamu pernah gak waktu ngebersihin warung ngelihat ada ceceran tanah gitu?" "Kalau Dede gak pernah Mang, soalnya yang pagi-pagi ngebersihin itu pegawai yang jaga warung. Tapi dia lagi sakit, udah 2 harian. Ya nantilah sekalian kita nengokin ke sana, sekalian tanya. Cuman kalau penglihatan Mamang, ini ditaburi tanah kuburan." Masalah tanah kuburannya memang bukan masalah fatal. Tapi yang lebih fatalnya, ada orang di belakang kejadian ini. Orang ini yang mengendalikan sosok makhluk halus tersebut supaya mengganggu keluarga kamu, bahkan mencelakai. Waduh, kok bisa sampai gitu Bang? Ya itu baru pemikiran Mamang aja. Tapi yang penting gini aja, mudah-mudahan semuanya beres. Kita tidak perlu tahu siapa orangnya yang niat mencelakai keluarga kamu. Yang penting keluarga kamu selamat semua, dan kejadian kayak gini tak terulang lagi. Nanti malam Mama akan beresan. Dan tak berapa lama bapakku keluar dari kamar. Tampak ibu coba membantu bapak berjalan. Bergegas aku pun langsung bangkit dan membantu bapak untuk duduk di ruang tamu. "Duh Di, maaf jadi ngerepotin." "Gak apa-apa. Lagi pula kan memang udah kewajiban namanya adik ngebantu kakak sendiri." "Bang parah kejadiannya A?" "Ya kayak gini, lumayan. Katanya harus kontrol seminggu 2 kali." "Oh ya udah, mudah-mudahan cepat sembuh." "Terus gimana Di?" "Ya nanti malam aja. AA istirahat aja di kamar biar nanti Dede yang bantu Adi." "Ya udah kalau kayak gitu mah, kamu istirahat dulu aja sana. Kasihan berangkat subuh berarti di rumah." "Iya, tapi bentar dulu A."
Adi pengen lihat ruko yang baru. Dek, antar Mamang pengen lihat ruko Bapak yang baru. Iya, Mang. Setelah itu, aku mengantar Mamang menuju ruko Bapak. Sesampainya di sana, Mamang sepertinya mengelilingi ruko tersebut. Gimana, Mang? Sama kayak di rumah. Tapi di sini lebih parah, Dek. Maksudnya gimana? Kamu lihat di seberang sana ada rumah kosong? Iya, Mang. Gimana? Jadi, orang yang niatnya lakain Bapak itu, dia memanfaatkan jin yang memang gentayangan di rumah kosong tersebut. Jin itu menyerupai sosok orang yang pernah meninggal. Seakan sosok itu penasaran. Tak berapa lama, si ibu yang pemilik warung nasi di sebelah keluar. Jang Dedek, gimana Bapak udah sembuh belum? Masih kayak gitu aja, Bu, kakinya. Sini dulu Jang Dedek bentar, ibu mau ngomong. Aku pun menghampiri si ibu warung tersebut. Gimana, Bu? Aduh, gimana bilangnya ya? Bilang aja, Bu, emang ada apa? Tadi malam, kan ruko tutup. Ya, kenapa, Bu? Ibu teh lagi ngeberesin yang bekas tamu di depan. Terus, pas nengok ke kiri, ibu melihat ada perempuan kayak seumuran kamu duduk di depan rolling door ruko Bapak. Terus gimana, Bu? Awalnya sih ibu pikir kan anak hilang atau memang kepisah sama orang tuanya atau gak bisa pulang. Ibu niat samperin. Pas ibu niat samperin, wajahnya berubah jadi nyeremin, Dek. Pas ibu kaget mundur beberapa langkah, sosok perempuan itu masuk ke ruko kamu. Ngilang kayak nembus rolling door-nya itu. Ibu gak salah lihat? Enggak, beneran, Dek. Ibu cepet-cepet waktu itu langsung tutup warung. Langsung pulang. Oh ya udah tuh. Ini siapa, Dek? Nah, ini mamang saya, Bu. Oh. Dek, kita ke dalam aja buka rukonya ya. Oh ya udah, Bu, makasih ya. Saya pamit dulu mau masuk. Oh ya, Dek. Hati-hati. Aku bersama Mamang lalu masuk ke ruko tersebut. Setelah masuk ke dalam, Dek, kamu tunggu di luar. Mamang mau coba berdoa dulu. Biar pengaruh negatif di ruko ini bisa hilang. Terus Dede ngapain, Mang, di luar? Udah, kamu berdoa aja di luar. Tungguin di luar ya. Setelah itu aku langsung keluar. Di luar aku bingung harus bagaimana. Beberapa kali aku hanya mondar-mandir di depan rolling door rukoku. Ada sekitar 25 menit. Mamang lalu keluar. Udah selesai, Dek. Udah selesai, Mang. Udah. Sebentar. Antar Mamang ke sana yuk. Kemana? Ke rumah kosong itu, Mang? Iya, yuk bentar. Tutup dulu ini rolling door-nya. Aku menutup pintu ruko tersebut dan mengantar Mamang untuk ke rumah kosong itu. Setelah sampai ke rumah kosong, kulihat tangan kiri Mamang seperti mengepal sesuatu. Dari keluar ruko sampai menyeberang jalan, posisi tangannya terus saja mengepal. Aku tidak bertanya, hanya terus saja memperhatikan tangan Mamang seperti itu. Tepat ketika sudah sampai di pagar rumah kosong itu, Mamang masuk melewati pagar itu, sedangkan aku hanya diam di luar pagar. Setelah sampai di depan rumah kosong itu, Mamang seperti melemparkan sesuatu dari genggaman tangannya. Setelah itu, Mamang berjalan kembali ke arahku. Udah, Dek, sekarang kita pulang. Udah beres kalau yang di ruko ini.
Setelah itu aku langsung melajukan motorku menuju rumah. Nah, sesampainya di rumah, aku bertanya kepada Mamang, "Mang, tadi ngapain ke rumah kosong itu?" "Ya, ngebuang yang disimpan di ruko kamu." "Ngebuang? Maksudnya gimana, Mang?" "Kan Mamang bilang, orang yang ngisengin ruko kamu ini, dia memanfaatin jin yang gentayangan di rumah kosong itu. Nah, jin itu sengaja dipindahin ke ruko kamu. Biar serem. Biar orang sepertinya enggan untuk masuk ataupun beli ke ruko kamu." "Oh gitu. Dede pernah lihat, Mang, beberapa waktu yang lalu." Aku pun menceritakan perihal kejadian melihat si bapak yang pernah menumpahkan air di botol itu. Mendengar ceritaku, Mamang hanya tersenyum. Setelah cukup lama berbincang-bincang, Mamang meminta izin untuk beristirahat dulu. Aku persilakan Mamang untuk beristirahat di kamarku. Sedangkan waktu itu, aku berencana untuk membuka warung. Karena sayang kalau tidak dibuka. Sedangkan ibuku masih mengurus bapak. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Kali ini ketika maghrib, mendadak hawa rumah itu berubah drastis. Padahal hari-hari sebelumnya, kondisi rumah itu seperti biasa saja ketika maghrib. Namun kini berbeda. Setelah azan maghrib berkumandang, hawa rumah itu seperti benar-benar menakutkan. Seakan banyak sosok yang mendadak datang ke rumah. Benar-benar pengap dan benar-benar mencekam. Aku waktu itu dari warung langsung pindah ke ruang tamu. Karena Mamang sedang duduk di ruang tamu. Kulihat Mamang seperti sedang memejamkan mata sambil menundukkan kepalanya. Aku tak berani bertanya, hanya diam. Tampak bapak dan emak juga langsung keluar kamar. Mereka duduk di depan Mamang. Ada sekitar 15 menit Mamang seperti itu. Hingga akhirnya beliau membuka mata. Nanti langsung aja sesudah Isya, Aat diem di kamar aja, jangan keluar. Nanti Teteh biar mengaji aja sampai tengah malam lah, kalau bisa mah baca aja ayat suci Al-Quran." "Iya, Di. Nanti Dede temenin Mamang ya. Warung kamu buka aja biasa. Nanti Mamang diam di sini. Kalau ada apa-apa cepet panggil Mamang." "Iya, Mang." Setelah itu aku langsung kembali ke warung. Dan terasa jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Namun ada yang aneh. Padahal biasanya warungku itu pasti ramai pengunjung. Dari selepas Isya, tak ada orang yang datang sama sekali. Bahkan jalanan yang berada di depan warungku benar-benar sepi. Kulihat ke rumah-rumah warga. Tak ada orang sama sekali di luar. Benar-benar seperti kampung mati. Padahal jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Aku heran waktu itu. Hingga tak berapa lama, kulihat dari kejauhan. Ada seperti bola api melayang. "Mang, Mang, Mang!" teriakku dari dalam warung. Mamang langsung berlari mendekat ke arahku. "Kenapa, Dek?" "Itu, Mang. Itu tuh, Mang. Tuh di atas pohon rambutan." Karena posisi pohon rambutan yang berada di samping warung itu terlihat dari dalam warung kalau posisi warung itu dibuka. Tampak bola api itu awalnya berputar-putar di atas pohon rambutan. Lama-kelamaan, bola api itu mulai melayang tepat ke atas rumahku. Aku dan Mamang waktu itu langsung berlari keluar warung.
Mamang tampak bergegas seperti membacakan sesuatu. Aku waktu itu hanya menatap bola api itu. Dan ketika sampai di atas rumah, bola api itu seperti meledak, namun tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dan hilang begitu saja. Dan tak berapa lama, setelah bola api itu meledak, di dalam rumah langsung terdengar suara bising. Suara bising itu mirip seperti kejadian tadi malam. Seperti suara benda yang mendadak dilempar. "Mang, di dalam Mang, di dalam Mang." Mamang waktu itu langsung berlari masuk ke dalam rumah. Aku mengikutinya dari belakang. Dan saat Mamang dan aku sudah masuk ke ruang tamu, tampak di pintu dapur ada sesosok pocong yang sudah berdiri. Pocong itu seperti marah. Dia menatap tajam ke arah Mamang. Waktu itu aku langsung bersembunyi di belakang tubuh Mamang. Mamang seperti langsung melafalkan beberapa doa. Pocong itu coba mendekat. Dan saat mendekat, jarak sekitar 5 meteran dari Mamang, pocong itu seperti terpental kembali. Dan saat terpental, pocong itu langsung menggeliat dan berubah menjadi kepulan asap. Mamang langsung berlari ke arah dapur. Dan saat di dapur, mendadak hawa di dapur itu benar-benar panas dan pengap. "Mang, ada apa lagi, Mang?" "Dek, kamu berdoa, Dek, jangan diam aja." Aku coba memejamkan mataku sambil membaca ayat kursi. Karena aku hanya meyakini ayat tersebut yang bisa mengusir setan. Aku terus saja membacakan ayat tersebut berulang-ulang sambil menutup mata. Dan tak berapa lama, tepat di arah kamar mandi, aku mendengar suara cekikikan tawa. Cekikikan tawa itu benar-benar menyeramkan. Pelan-pelan, aku mulai membuka mataku. Dan tampak dengan jelas, sosok kuntilanak itu berada di pintu kamar mandi. Namun kini, wajahnya benar-benar menyeramkan. Lebih menyeramkan dari beberapa hari yang lalu yang sempat aku lihat. Sosok itu hendak melayang dan seperti hendak mencekik Mamang. Aku berteriak waktu itu sambil memegangi tubuh Mamang. Namun Mamang dengan tenang terus saja melantunkan bacaan doanya. Dan seperti kejadian pocong tadi, kuntilanak itu mendadak terpental. Dan saat terpental, sosok itu langsung menghilang. "Dek, kamu jaga di warung. Mamang nanti pinjem kamar kamu dulu. Mamang harus melakukan sesuatu. Ingat pesan Mamang, kalau ada sosok yang menakutkan, kamu jangan takut. Terus saja berdoa. Dan sosok itu gak akan bisa ngedekat lagi ke rumah. Tapi kamu jangan takut ya. Yang berani. Beneran Mang, gak bakal apa-apa. Gak akan, sok. Sana, ke warung." Dengan rasa ketakutan, aku berjalan ke arah warung. Namun setelah melewati ruang tamu, kurasakan rumah kini kembali seperti normal. Hawa mencekam, pengap, panas, semuanya hilang. Mamang langsung masuk ke kamar dan ditutup pintunya. Aku tidak mau tahu apa yang dilakukan Mamang di kamar. Bergegas aku mengikuti saran Mamang, duduk di warung. Walaupun waktu itu tak ada pelanggan yang datang, warung tetap aku buka. Ada sekitar 15 menit setelah aku duduk di warung. Di luar, kulihat seperti ada angin yang berhembus cukup kencang. Karena dedaunan pohon yang berada di sekitar warung itu seperti bergoyang dengan cukup kencang. Lama-kelamaan aku jadi penasaran ingin melihat keluar. Dan saat aku bangkit,
Di dekat pohon rambutan ada sesosok makhluk. Makhluk itu tinggi besar. Tingginya hampir 2 meter lebih. Kulitnya berwarna hitam, dipenuhi bulu, serta matanya merah. Dalam sinar rembulan malam terlihat sosok itu seperti mempunyai taring yang panjang. Dan yang lebih menakutkannya, tangan dari sosok itu cukup panjang, bahkan hampir melebihi lututnya. Aku diam beberapa saat melihat sosok itu. Namun sosok itu, ketika dia berjalan, dia seperti terhalang sesuatu tepat di dekat rumahku. Jadi dia tidak bisa mendekat. Dia seperti mencari celah untuk masuk. Dan saat aku menoleh ke arah jalan, di jalan tampak sosok pocong. Dia juga mencoba untuk masuk, namun tidak bisa. Aku waktu itu langsung menjamkan mata saja, karena bingung melihat ke sana ada setan, ke sini ada setan. Aku terus saja membaca doa. Bahkan mulai terdengar ada bunyi-bunyi menakutkan di luar sana. Dari mulai bunyi tawa, geraman, sampai suara yang terdengar seperti suara-suara memanggil. Namun aku tidak mau memperdulikannya. Aku terus saja menutup mataku sambil terus berdoa. Namun tetap saja, waktu itu aku tetap merasakan ketakutan. Bahkan parahnya, kakiku sudah tidak kuat untuk berdiri. Akhirnya aku langsung terduduk lemas sambil tetap memejamkan mata. Hingga tak berapa lama, aku dikagetkan dengan tepukan pundak oleh mamangku. "Dek, astagfirullah, kamu kenapa?" "Itu Mang di luar, Bang." Udah pada pergi semua. Udah selesai, Mang. Udah aman sekarang. Biar orang yang ngirimnya yang akan merasakan akibatnya. "Memang siapa, Mang, yang ngirimnya?" "Udah, gak usah tahu. Nanti juga kamu tahu sendiri. Lagian, kalau sekarang Mamang kasih tahu, takutnya malah timbul suudzon. Biar saja sekarang mah. Yang penting semuanya sudah selamat. Tapi orang itu gak bakal iseng lagi, Mang. Kalau dia nyuruh dukun yang lain gimana, Mang? Percaya omongan Mamang?" "Enggak. Sekarang kamu tutup aja warung. Temenin dulu, Mang. Dede takut, Mang, keluarnya sendirian." "Udah tutup aja sana. Mamang di sini kok." Waktu itu aku langsung mengambil papan yang menjadi penutup warung. Aku tutup satu-satu papan tersebut. Setelah selesai, aku langsung menghampiri Mamang lagi. "Beneran, Mang, sudah aman, Mang?" "Sudah. Sana, sekarang kamu tidur." "Baik, Mang." Setelah itu aku langsung masuk ke kamar. Di dalam kamar, aku masih coba berpikir, siapa sih yang niat iseng dan mencelakai Bapak? Apa Bapak pernah punya salah? Lama-kelamaan, tiba-tiba terlintas. Dulu, sebelum pegawai yang baru kerja, ada salah satu orang kepercayaan Bapak. Bahkan yang mengelola keuangan warung itu adalah orang kepercayaan Bapak. Namun karena suatu hari orang tersebut mendadak kecanduan berjudi. Jadi dia mengambil uang warung untuk dijadikan taruhan judinya. Dan lama-kelamaan bapakku tahu. Akhirnya orang itu diberhentikan. Dan saat diberhentikan ini memang lama terlihat. Namun sempat bapaknya datang. Dia meminta maaf dan supaya anaknya itu dipekerjakan kembali. Dan saat aku ingat kejadian itu, wajah dari
ayahnya pegawai tersebut mirip dengan si bapak yang aku temui di ruko dan yang kulihat waktu ngopi dengan Edi. Karena waktu itu aku hanya melihatnya selintas saja. Namun aku yakin bahwa orang itu adalah bapak mantan karyawan bapakku. Tak mau berpikir lebih panjang lagi. Aku memutuskan untuk tidur saja, biar besok aku tanyakan perihal itu kepada bapak. Hingga tak terasa, aku pun langsung terpejam. Pagi harinya, saat aku bangun, kulihat Mamang sudah berada di teras rumah. Dia sedang berbincang-bincang dengan bapak yang waktu itu sedang duduk di kursi. Aku lalu menghampiri mereka. Baru bangun. Gimana sih anak muda bangunnya bukannya subuh malah kesiangan. Iya mang, kayaknya kecapean. Nah itu tuh yang akhirnya digangguin setan tuh. Nggak pernah sholat subuh. Oh iya mang, maaf mang. Gimana mang semalam mang? Ya udah beres. Nanti antar mamang nemuin yang kerja di warung. Takutnya masih sakit. Ya udah nanti mandi dulu mang. Ya sana mandi dulu. Setelah itu aku langsung membersihkan diri. Setelah membersihkan diri, aku dan mamang langsung berangkat ke rumah yang kerja di warung. Rumahnya memang tidak terlalu jauh. Sekitar 300 meter dari rumah saya. Setelah sampai di rumah tersebut, tampak istrinya yang keluar dan menyambut kami. Setelah masuk ke rumah, ternyata pegawai bapak itu, sebut saja namanya Samsul. Mang Samsul ini sedang terbaring di kamarnya. Menurut istrinya, beberapa hari yang lalu, sebelum Mang Samsul sakit, Mang Samsul sempat kedatangan seorang tamu. Tamu itu seorang bapak-bapak. Namun istrinya tidak kenal. Setelah orang itu pergi, istrinya menanyakan maksud kedatangan orang tersebut kepada suaminya. Dan suaminya bilang, orang tersebut mengancam dan menyuruh Mang Samsul supaya tidak kerja lagi. Namun Mang Samsul tidak mau, karena Mang Samsul hanya mempunyai pekerjaan yaitu menjaga warung bapak. Dan esok harinya, tepat selepas Isya, Mang Samsul sering melihat setan. Bahkan parahnya, ketika pukul 10, Mang Samsul hendak ke kamar mandi. Dan saat di kamar mandi, kata Mang Samsul, dia melihat sosok pocong yang berdiri. Dan saat dia hendak keluar, mendadak kakinya itu seperti ada yang menarik. Dan akhirnya Mang Samsul jatuh waktu itu. Padahal jatuhnya tidak terlalu keras. Namun anehnya, kaki kirinya itu tidak bisa digunakan berjalan. Dan akhirnya Mang Samsul tidak bisa kerja. Pernah dibawa ke dokter. Namun kata dokter, tak ada gejala yang aneh. Bukan gejala stroke juga. Dokter juga sempat bingung. Mungkin hanya terkilir saja. Itu diagnosa dokter. Tapi kenapa kaki suami saya itu tidak bisa jalan? Mamang waktu itu hanya tersenyum. Mamang lalu meminta segelas air kepada istri Mang Samsul. Mang Samsul waktu itu hanya terpejam. Dia seperti sedang tertidur. Kami pun tidak membangunkannya waktu itu. Dan setelah air diberikan kepada Mamang, Mamang lalu membacakan doa kepada air tersebut. Dan setelah dibacakan doa, Mamang lalu mengusapkan air itu ke kaki Mang Samsul yang sakit. Udah, nanti sisanya diminumin ya teh. Mudah-mudahan cepat sembuh. Makasih pak. Ini memang siapa? Nah ini Mang Adi, adiknya bapak. Oh, ya makasih Mang.
Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kami pun waktu itu langsung pamit. Saat di jalan, aku bertanya kepada Mamang, "Bang, memang kaki Bang Samsul kenapa?" Diisengin kayak gitu, nanti juga sembuh. Mudah-mudahan nanti sore, kalau memang Allah mengizinkan. Oh gitu, Mang. Memang bisa kayak gitu ya makhluk halus? Ya, kalau memang dikendaliin sama dukun bisa aja. Kalau cuman makhluk halusnya biasa sih, jarang ngecelakain. Yang membuat celaka itu sebenarnya rasa takut kita deh. Bukan setannya, kecuali kalau setan itu memang dikendalikan oleh seseorang untuk mencelakai. Baru dia bisa mencelakai. Oh gitu, Mang. Dan saat sampai di rumah, kulihat di depan rumah seperti ada sendal seseorang. Dan saat aku masuk bersama Mamang, kulihat ada salah seorang yang sedang bersujud ke kaki Bapak. Bapak dan Ibu sudah berada di ruang tamu. Ada apa ini, Pak? Saat melihat aku masuk dan bertanya seperti itu, orang yang bersujud di kaki Bapak itu langsung menoleh ke arahku. Dan aku mengenal dia. Dia mantan pegawai Bapak. Belum sempat aku melangkah, dia langsung menghampiri kakiku. Dia langsung memegang kakiku sambil bersujud. Maafin saya, maafin saya, maafin saya. Maaf kenapa ini? Pak, kenapa Pak ini Pak? Ada apa Pak? Maafin saya, maafin. Iya ada apa, ada apa? Dek, kamu duduk dulu sini. Bentar lepasin dulu kaki saya. Dia melepaskan kakiku. Namun setelah aku duduk, dia kembali mendekat ke arah kakiku dan bersujud kembali. Ini apa-apaan sih? Kenapa ini Pak? Kang, kenapa Kang? Maaf saya yang udah ngecelakain Bapak sama sekeluarga. Maafin saya. Mendengar ungkapan dari orang tersebut, aku benar-benar emosi. Karena tahu orang yang menyelakai Bapak dan yang mengirim makhluk halus tersebut ke rumah adalah orang ini. Aku langsung bangkit. Dan saat aku hendak menghajar orang tersebut, tanganku langsung ditahan oleh mamangku. Dek, istighfar. Bang, biarin bang, lepasin bang. Istighfar dek, istighfar. Jangan sampai kamu dikuasain hawa nafsu. Biarin bang, biarin. Kesel bang, biar dia ajar bang. Kamu kalau ngajar orang ini sama aja kayak orang ini kamu. Udah diam, duduk. Mendengar bentakan Mamang, akhirnya aku duduk. Karena seumur-umur, Mamang itu tidak pernah membentakku. Apalagi marah. Baru kali ini aku dengar Mamang sampai marah seperti itu. Aku langsung duduk. Namun aku tetap terdiam. Aku menahan amarahku waktu itu. Terus ngapain kamu datang ke sini? Dek, tenang dulu, tenang. Bang. Dek, dengerin Bapak dulu. Kenapa lagi, Pak? Ini udah jelas-jelas nih orangnya, Pak. Orang udah ngakuin, Pak. Iya, dia udah ngakuin. Makanya kita harus bisa menerima. Harus bisa maafin. Sok biar dia cerita dulu. Biar kamu dengar ceritanya. Sok gimana kamu? Ya, maaf, Ya terserah mau gimanain saya, Saya udah ngerasa salah. Saya nyuruh bapak saya buat ngejailin sekeluarga. Jujur aja, saya dulu sakit hati. Saya nyampe gak punya pekerjaan. Gara-gara diberhentiin sama bapak. Itu kan salah kamu sendiri. Ngapain duit warung dipakai judi? Udah mah dipercaya. Malah seenaknya. Iya, saya salah, Terus gimana sekarang? Dek, tenang. Iya, bapak saya dari semalam seperti orang gak sadar. Matanya terus melotot.
terus ngeliat ke atas terus. Tapi napasnya masih ada. Sebelum kayak gitu tuh, tampak dari mulutnya seperti ngeluarin darah. Pasti nih gara-gara semalam mau jahil nih. Ngebalikan. Itu gara-gara perbuatan kamu yang gak baik. Nah sekarang kamu harus rasakan hasilnya. Maafin saya, maafin saya. Tolong bantu bapak saya. Lihat ke sana, obatin. Saya nggak bisa apa-apa. Dek, sudah Kang, sudah. Berdiri, jangan kayak gitu. Gimana? Bapaknya kayak gimana sekarang? Iya, bapak kayak gitu aja. Udah telentang aja, matanya melotot ke atas. Tapi napasnya masih ada, ngap-ngapan. Udah, antar saya ke sana. Mang, udah biarin, Mang. Dek, kamu diam. Udah. Kalau kamu memang gak mau nemenin Mamang, biar Mamang berangkat sendiri. Dek, temenin Mang Adi sana. Kalau bapak bisa jalan biar bapak sendiri, apa kamu tega bapak harus yang berangkat? Iya pak, jadi berangkat pak. Setengah kesal waktu itu aku mengikuti perintah bapak. Aku berangkat bersama mama, diikuti oleh mantan pegawai bapak. Nah, mantan pegawai bapak ini namanya Jumadi. Desa tempat tinggalnya adalah desa sebelah. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, tapi kalau berjalan kaki bisa cukup lama. Menggunakan sepeda motor pun memakan waktu sekitar 15 menit. Singkat cerita, setelah sampai di rumah Jumadi ini, aku mengikuti Mamang dari belakang. Dan setelah masuk rumah tersebut, terdengar ada tangisan dari perempuan. Entah itu siapa. Dan saat mulai masuk ke kamar, tampak kulihat ada sesosok bapak-bapak. Di samping kanan dan kirinya ada dua perempuan yang menangisi sosok tersebut. Dan saat kulihat lebih jelas, aku benar-benar kenal sosok ini. Sosok bapak ini yang pernah datang ke ruko. Dan ia juga yang pernah kulihat memperhatikanku dari kejauhan. Namun kondisinya benar-benar memprihatinkan. Jujur saja, semarah-marahnya aku setelah melihat kondisi tersebut, aku benar-benar tidak tega. Apalagi mendengar seperti anak dan istrinya yang menangis di sampingnya. Aku tidak tega waktu itu. Mamang lalu mendekat. Sebelum mendekat, tampak istri dari si bapak tersebut dan istri dari Jumadi langsung bersujud meminta maaf kepadaku waktu itu. Udah bu, teh, udah jangan kayak gini. Maafin bapak, maafin bapak, maafin bapak. Udah jangan kayak gini. Bu, udah jangan kayak gini. Kita doain aja. Mudah-mudahan bapak bisa sembuh. Kalaupun memang tidak bisa, ya ikhlaskan saja. Saya cuman bisa berdoa saja. Tapi pak, bu, orang meninggal itu sudah ada yang ngatur. Bentar, saya coba berdoa dulu. Mamang lalu merapalkan beberapa doa. Dan setelah Mamang berdoa, sosok si bapak itu seperti bernapas cukup cepat. Napasnya benar-benar seperti tersengal. Mamang hanya menggeleng. Dan tak berapa lama, dari mulut si bapak tersebut keluar darah berwarna hitam. Aku sempat kaget waktu itu. Kok bisa darahnya hitam? Mamang hanya terus saja beristighfar. Hingga tak berapa lama, Mamang lalu mendekat ke arah telinga si bapak tersebut. Dan terdengar, Mamang seperti membacakan talqin kepada si bapak itu. Aku langsung bingung waktu itu. Memangnya orang itu mau meninggal? Mamang terus saja berucap seperti itu. Dan tak berapa lama, si bapak itu langsung menarik napas panjang. Dan langsung diam.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucap mamangku. Mang, meninggal mang? Iya. Ucap mamang langsung bangkit. Anak dan istri si bapak tersebut langsung menangis sejadi-jadinya waktu itu. Termasuk Jumadi. Aku pun waktu itu tidak tega melihat suasana seperti itu. Namun mau bagaimana lagi? Namanya orang mati bukan kemauan kita. Memang semuanya sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Akhirnya udah terlanjur di sana. Kami pun membantu prosesi pemakaman jenazah dari mertuanya Pak Jumadi ini. Setelah semuanya selesai, saya dan mamang pun langsung pamit waktu itu. Jumadi, ibu mertuanya dan istrinya terus saja meminta maaf kepada aku dan mamang. Aku benar-benar memaafkan mereka. Karena peristiwa tadi benar-benar menyentuh hatiku. Seakan amarahku yang tadi mengebu-ngebu hilang seketika. Dan setelah itu, aku dan mamang langsung pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan sampai ke rumah, aku hanya terdiam. Bahkan saat bapak menanyakan peristiwa di sana seperti apa, aku tidak menjawab, malah langsung masuk ke kamar. Hanya mamang yang menjelaskan. Esok harinya, mamang memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Kami sekeluarga pun sangat berterima kasih atas bantuan mamang. Setelah mamang pulang, aku menyarankan kepada bapak supaya ruko bapak itu dijaga oleh pegawai yang lain. Jadi aku menyuruh bapak supaya mencari pegawai. Sedangkan pegawai yang menjaga warungku, dia sudah bisa berjaga kembali. Karena kulihat kakinya sudah normal seperti biasanya. Aku pun sudah beraktivitas seperti biasa, sudah bersekolah kembali. Dan bapak pun akhirnya mencari 2 orang untuk menjaga ruko itu. Jadi ibu hanya datang untuk mengontrol. Tak terasa, 2 bulan sudah berlalu semenjak kejadian tersebut. Waktu itu, aku hendak menjenguk temanku yang berada satu desa dengan Jumadi. Dan saat aku hendak sampai ke rumah temanku, di jalan kulihat ada seseorang. Orang itu benar-benar lusuh, bahkan seperti tidak terurus. Dia seperti berbicara sendiri. Dan saat kulihat lebih jelas, ternyata sosok itu adalah Jumadi. Aku kaget waktu itu. Dan aku tanyakan kepada temanku yang berada satu desa dengan Jumadi ini. Dan menurut temanku, katanya sebulan yang lalu, Jumadi mengalami gangguan jiwa. Karena dia sering melamun. Lama-kelamaan akhirnya dia depresi. Langsunglah seperti itu. Aku hanya menghela napas panjang waktu itu. Mungkin dia menuai apa yang dia perbuat. Tapi mau bagaimana lagi? Mungkin itu sudah jalannya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dipermudah jalan rezekinya. Dan bagi para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kalian bisa terus mengikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.